Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin memaparkan dan menjelaskan mengenai makalah kami yang berjudul Aliran Konvergensi dalam Pendidikan Islam. Kelompok 10 ini beranggotakan saya sendiri, Asfa Fuadia, dan teman saya, Saudari Luciana Fariha Salsabila. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai pengertian aliran konvergensi. Dalam hukum konvergensi ini masih terdapat dua aliran, yakni aliran yang lebih menekankan kepada pengaruh pembawaan daripada pengaruh lingkungan dan sebaliknya, lebih menekankan lingkungan atau pendidikan. Kemudian di dalam aliran konvergensi ini merupakan gabungan antara aliran empirisme dan aliran nativisme. Aliran ini menggabungkan arti penting hereditas atau pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Dalam aliran ini diakui peranan pembawaan dan lingkungan itu artinya dalam nativisme dan aliran empirisme itu saling mendukung. Jadi, maksudnya adalah perkembangan manusia bukan hanya dari hasil pembawaan yang telah melekat sejak ia lahir dan juga didewasakan oleh lingkungannya, tetapi manusia itu sendiri juga mampu mengubah dirinya itu menjadi baik atau menjadi yang lebih buruk. Itulah aliran dari konvergensi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai konsep aliran konvergensi. Pendidikan Islam itu lebih dekat ke arah teori konvergensi yang mengawinkan faktor endogen atau bakat yang dibawa sejak lahir atau disebut dengan nativisme, dan faktor eksogen yaitu pengaruh-pengaruh luar dan juga dapat disebut dengan empirisme. Akan tetapi perbedaan mendasarnya dengan konsep konvergensi konvensional ini ada pada fitrah yang dianut oleh pendidikan dalam Islam. Kemudian konvergensi ini mengilustrasikan bahwa kedua faktor yaitu bawaan dan lingkungan itu berjalan bersamaan dalam proses pembentukan masa depan didik anak. Kemudian melengkapi pendapat tentang faktor pembawaan dan lingkungan dalam membentuk dan mengembangkan kepribadian anak, maka Islam juga mengenal adanya sistem pendidikan prenatal. Di dalam keluarga Islam, pada umumnya itu kedua orang tua dianjurkan untuk sering-sering membaca surat Yusuf yang terkenal dengan keistimewaan Nabi Yusuf, baik fisik maupun mentalnya, seperti cerdas, sabar, jujur, dan memiliki bakat kepemimpinan yang sangat tinggi. Kemudian hal ini itu pada satu sisi itu mengandung harapan bahwa membaca surat Yusuf itu merupakan doa dan sugesti melalui sugesti diri ini agar sifat-sifat anak itu bisa masuk ke dalam jiwa ibu dan jiwa bapak, yang kemudian dapat mengubah karakter dan kepribadian pada anak tersebut. Jadi dari gambaran di atas itu dapat disimpulkan bahwa peran manusia dalam pendidikan menurut perspektif pendidikan Islam ialah kewajiban melakukan ikhtiar atau usaha secara maksimal, baik lahiriah yang berupa tindakan-tindakan kependidikan maupun batiniah seperti doa, zikir, dan amalan-amalan takorub lainnya. Kemudian peserta didik itu juga wajib berikhtiar, aktif menumbuhkan dan mengarahkan serta mengembangkan kepribadiannya itu seperti belajar dengan penuh keseriusan, tekun, serta berdoa dan berzikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak hanya kepada peserta didik, guru pun wajib berikhtiar, aktif menumbuhkan, mengarahkan, dan mengembangkan kepribadian peserta didiknya dengan penuh keseriusan, dengan diiringi dengan takorub dan mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir dan berdoa. Kerja pendidikan yang dilakukan oleh guru dan peserta didik ini
dalam konsep pendidikan Islam adalah beribadah sebagai wujud penghambaan dan kepatuhan kepada Sang Pencipta. Itulah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh aliran konvergensi dan juga implementasi dari aliran konvergensi dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Yang pertama yaitu tokoh aliran konvergensi. Perintis dari aliran konvergensi yaitu William Stern pada tahun 1871 sampai 1939. William Stern, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Kemudian mengenai implementasi dari aliran konvergensi dalam pelaksanaan pendidikan Islam yaitu dalam praktek pendidikan baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat, tujuan dari pendidikan yang hendak dicapai oleh masing-masing pendidik adalah berusaha untuk mengembangkan potensi yang dimiliki anak didik sehingga terjadi perubahan perilaku. Jadi sepanjang perkembangan anak, pendidik menginginkan agar anak didiknya pandai berbicara, membaca, berhitung, bertambah cerdas, dan lain sebagainya, sebagaimana potensi yang dibawanya sejak lahir. Seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian, pendidik yang mempunyai tugas untuk mendidik dan mengarahkan anak didik seharusnya mengetahui dan sadar akan potensi yang dibawa oleh anak didiknya sejak lahir, sehingga dalam mengarahkan akan menjadi lebih mudah. Akan tetapi dalam kenyataannya, kebanyakan para pendidik dalam mengasuh anak didiknya seringkali mengabaikan potensi yang ada pada anak didiknya, sehingga menghambat perkembangan dan menjadikan matinya bakat yang dibawa sejak lahir oleh anak didik tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.